Dan pemirsa, kami akan berbincang langsung dengan Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia, Bapak Daeng M. Fakih. Selamat siang, Bapak Daeng. Selamat siang. Baik, Pak Daeng, pemerintah Indonesia ini akan melonggarkan aturan PSBB dengan alasan faktor ekonomi. Bahkan sejumlah transportasi juga sudah beroperasi. Jika kita melihat perkembangan COVID-19, apakah tepat melonggarkan PSBB saat ini? Ya, ini saya rasa bukan tepat tidak tepat ya, tapi ini pilihan yang sulit. Pilihan yang sulit karena satu sisi melihat dampak ekonomi yang luar biasa, satu sisi juga melihat dampak masalah kesehatan. Yang paling penting bagi kita sebenarnya, apapun yang kita pilih kebijakan itu harus disadari betul dampak ya dan konsekuensinya. Sehingga kita harus bersiap-siap melakukan penanganan yang baik kalau kita memilih salah satu dari kebijakan itu. Kalau kita memilih melonggarkan, itu pasti akan beresiko, menurut pendapat kami ya, profesional medis, itu akan beresiko memperluas penularan dan mempercepat penularan, peningkatan penularan. Oleh karena itu harus dibutuhkan ekstra penanganan dalam rangka pengawasan, dalam rangka pendisiplinan. Itu harus ekstra petugas di lapangan harus lakukan. Dan ini tidak mudah ya. Tidak mudah, dan kami yang khawatir akan terjadi kebocoran-kebocoran dalam rangka pengawasan tadi. Sehingga memang kita harus betul-betul, kalau memilih salah satu opsi dari kebijakan itu, kita harus tahu konsekuensinya dan kita harus berusaha semaksimal mungkin menutupi konsekuensi yang dengan skenario terburuk. Itu yang harus kita kerjakan. Baik, Pak Daeng, terkait dengan rencana usia di bawah 45 tahun ini akan kembali bekerja karena takut akan menimbulkan PHK. Sebenarnya pemetaan yang tepat ini berdasarkan umur atau lebih baik berdasarkan wilayah? Ya, kalau berdasarkan wilayah ini memang beberapa ya. Setahu saya Jakarta memang nampak agak menurun, tapi bukan berhenti ya. Jumlah penularannya yang agak menurun. Tetapi tetap pertambahannya tetap ada. Nah, sekarang bergeser ke beberapa daerah di luar Jakarta, seperti Jawa Timur, itu sekarang sudah peningkatannya cukup besar ya. Kemudian Sulawesi Selatan kalau di luar Jawa ya, itu juga cukup besar. Sehingga memang secara nasional kita tahu bahwa kalau dari segi daerah peningkatan kasus ini bukan tambah sedikit. Tapi dari data yang disampaikan oleh pemerintah itu justru lebih banyak ya. Seperti data kemarin itu sudah penambahan kasus yang positif itu mencapai 484 per hari. Malah beberapa hari yang lalu itu sampai menembus angka 500. Jadi sebenarnya di kita ini kalau dari segi wilayah dan kumulatif se-Indonesia, pertambahan kasusnya banyak. Memang kalau pemetaan berdasarkan umur, yang paling banyak terinfeksi dan juga kasus kematian paling banyak itu di antara umur 46 sampai 59 tahun. Mungkin faktornya adalah beberapa yang 46 ke bawah itu imunitasnya lebih baik, ya. Kemudian mungkin penyakit-penyakit kronis atau penyakit komorbidnya mungkin lebih sedikit dibandingkan dengan umur-umur yang di atas 46. Mungkin itu yang menjadi tekan kenapa 46 ke bawah ini kemudian ada rencana begitu. Baik. Untuk kemudian dibebaskan. Tapi tetap ya. Baik. Apapun yang terjadi meskipun imunitasnya lebih bagus ya, kemudian penyakit penyerta atau komorbiditasnya lebih rendah ya. Tetapi yang bersangkutan tetap berisiko terkena infeksi. Baik, Pak Daeng, dengan adanya rencana pelonggaran ini, kapan prediksi menurut ID Corona ini akan cepat berakhir? Ya, kalau menurut saya ya, dari kami juga berdasarkan angka-angka yang disampaikan oleh pemerintah ya, peningkatan kasus yang positif tetap angkanya meningkat. Kemudian angka ODP yang sudah di atas 230.000 tetap bertambah. Kemudian angka PDP yang di atas 20.000 sekian tetap bertambah. Oleh karena itu, dengan skenario rencana pemerintah untuk melakukan pelonggaran, ada baiknya nih saran kami, pemerintah bersama seluruh stakeholder
dan dibantu oleh pakar-pakar epidemiologis untuk membuat pemodelan baru Protokol dengan baru ya, Pak? intervensi terkini biar mengetahui kapan kira-kira puncak dan kapan kira-kira target melandai. Karena ini perubahan kebijakan, sehingga kalau Baik. perubahan kebijakan sebaiknya memang harus ada pemodelan baru yang dilakukan oleh pemerintah, didampingi oleh para stakeholder dan para ahli epidemiologis. Baik. Terima kasih atas informasinya Bapak Daeng. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Selamat bertugas kembali, Pak.